Bayangkan sebuah ruangan bawah tanah yang gelap, pengap, dan sama sekali tidak memiliki jendela. Di tempat inilah, sebuah kenyataan mengerikan tentang sifat asli manusia berhasil dibongkar. Pada tahun 1971, sebanyak 24 mahasiswa terpilih dari Universitas Stanford dikurung bersama. Mereka bukan kriminal. Mereka adalah pemuda-pemuda cerdas, berlatar belakang bersih, memiliki mental yang stabil, dan dinilai sebagai orang-orang baik di masyarakat. Melalui satu lemparan koin yang adil, nasib mereka ditentukan secara acak. Sebagian dari mereka akan menjadi tahanan, dan sebagian lagi akan menjadi penjaga penjara. Skenarionya sangat sederhana. Ini hanyalah sebuah simulasi, sebuah permainan peran psikologis yang direncanakan berjalan selama 2 minggu. Tidak ada hukum nyata di sini. Tidak ada konsekuensi pidana. Namun, baru berjalan 6 hari, semuanya harus dihentikan secara paksa melalui sebuah keputusan darurat. Sebab, hanya dalam hitungan jam, ruang bawah tanah itu berubah menjadi neraka. Manusia-manusia normal yang awalnya saling melempar senyum, tiba-tiba menjelma menjadi sosok iblis yang sangat kejam dan sadis. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah tanah Universitas Stanford? Mengapa orang-orang baik bisa berubah menjadi monster dalam sekejap? Dan yang paling menakutkan, seberapa tipis sebenarnya batas antara moralitas kita dengan jiwa seorang psikopat? Semua kegilaan ini lahir dari isi kepala seorang psikolog sosial bernama Philip Zimbardo. Ia memiliki sebuah pertanyaan besar yang mengusik pikirannya. Apa yang akan terjadi jika orang-orang baik dimasukkan ke dalam tempat yang sangat jahat? Apakah moralitas mereka yang akan menang, atau justru lingkungan yang akan menghancurkan jiwa mereka? Untuk menjawabnya, Zimbardo menyulap koridor bawah tanah kampus Stanford menjadi sebuah penjara buatan yang luar biasa suram. Sel-sel sempit dibangun, pintu-pintu besi dipasang, dan kamera pengawas tersembunyi diletakkan di setiap sudut ruangan. Agar eksperimen ini tidak terasa seperti main-main, Zimbardo merancang sebuah awal yang mengejutkan. Di hari pertama, para mahasiswa yang terpilih sebagai tahanan mendadak ditangkap oleh polisi sungguhan di rumah mereka masing-masing. Mereka digeledah di depan tetangga, diborgol, dan dibawa pergi dengan mobil patroli yang membunyikan sirin dengan nyaring. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah bagian dari eksperimen. Rasa takut dan kebingungan sudah ditanamkan sejak detik pertama. Begitu tiba di penjara buatan, identitas kemanusiaan mereka dihancurkan secara sistematis. Mereka ditelanjangi, disemprot cairan disinfektan, dan dipaksa memakai kain penutup longgar yang tidak nyaman tanpa pakaian dalam. Kaki mereka dirantai dengan besi yang berat, dan rambut mereka ditutup kain ketat. Dan yang paling kejam, nama mereka dihapus dari peradaban. Mulai hari itu, mereka tidak lagi memiliki nama. Mereka hanya dipanggil dengan deretan angka yang dijahit di baju mereka. Di sisi lain, para mahasiswa yang menjadi penjaga diberikan atribut kekuasaan yang kontras. Mereka memakai seragam militer berwarna khaki, membawa peluit, pentungan kayu, dan sebuah kacamata hitam reflektif. Kacamata itu wajib dipakai sepanjang waktu agar para tahanan tidak bisa melihat emosi, keraguan, atau kontak mata dari sang penjaga. Zimbardo hanya memberikan satu instruksi mutlak kepada para penjaga. Kalian boleh melakukan apa saja untuk menjaga ketertiban, kecuali melakukan kekerasan fisik. Sebuah aturan yang awalnya terdengar sangat mudah dipatuhi, sampai mereka semua menyadari betapa candunya sebuah kekuasaan. Pada hari pertama, simulasi ini berjalan dengan sangat canggung. Baik penjaga maupun tahanan masih menganggap ini hanyalah sandiwara kampus atau permainan peran biasa. Mereka bahkan sempat tertawa bersama. Namun, ilusi permainan itu pecah berantakan di hari kedua. Para tahanan yang merasa hak-hak kemanusiaannya mulai diinjak-injak, memutuskan untuk melakukan perlawanan. Mereka mengunci diri dari dalam sel, menembok pintu menggunakan tempat tidur, dan melontarkan kata-kata ejekan kepada para penjaga. Mendapat perlawanan tersebut, sesuatu yang mengerikan mendadak bangkit di dalam diri para penjaga. Rasa ego dan otoritas mereka merasa terancam. Di titik inilah mereka lupa bahwa orang-orang di dalam sel adalah teman sesama mahasiswa.
Tanpa instruksi dari Zimbardo, para penjaga melakukan serangan balasan yang brutal. Mereka menggunakan tabung pemadam api, menyemprotkan gas dingin yang menyesakkan ke dalam sel untuk memaksa para tahanan mundur. Mereka menerobos masuk, menelanjangi para tahanan, mengambil kasur-kasur mereka, dan memaksa mereka tidur di atas lantai beton yang dingin. Pemimpin pemberontakan langsung diseret dan dimasukkan ke dalam sel isolasi sempit yang gelap gulita. Sejak malam mencekam itu, sandiwara telah berakhir. Batas antara eksperimen dan realitas telah lenyap sepenuhnya. Hanya dalam waktu 36 jam, kondisi psikologis para mahasiswa ini rusak total. Ketika kekerasan fisik dilarang, para penjaga mulai menciptakan metode siksaan psikologis yang luar biasa kreatif sekaligus kejam. Mereka mulai memecah belah para tahanan dengan membuat sel khusus bagi mereka yang tidak ikut memberontak, memberikan mereka makanan yang lebih baik untuk menimbulkan rasa curiga di antara sesama tahanan. Tidak berhenti di situ, para penjaga memaksa para tahanan membersihkan toilet dengan tangan kosong. Mereka dilarang buang air di toilet setelah jam 10 malam, sehingga para tahanan terpaksa menggunakan ember di dalam sel mereka sendiri. Hanya dalam beberapa hari, koridor bawah tanah itu berbau busuk dan pengap. Setiap jam, di tengah malam yang sunyi, para penjaga dengan sengaja meniup peluit, membangunkan para tahanan hanya untuk menghitung angka berulang-ulang selama berjam-jam. Mereka dipaksa melakukan push-up hingga kelelahan, sementara kaki penjaga menginjak punggung mereka. Bahkan, di hari-hari terakhir, para penjaga mulai memaksa para tahanan melakukan simulasi seksual yang sangat merendahkan harga diri mereka. Yang paling mengerikan dari eksperimen ini adalah kemunculan seorang penjaga yang dijuluki John Wayne. Di kehidupan nyata, pemuda ini adalah mahasiswa yang sangat ramah, sopan, dan mencintai kedamaian. Namun di dalam penjara ini, di balik seragam dan kacamata hitamnya, dia menjelma menjadi komandan sadis yang paling ditakuti. Ia menikmati setiap detil jeritan, tangisan, dan keputusasaan para tahanan. Ironisnya, Philip Zimbardo sendiri, yang bertindak sebagai kepala penjara, ikut terjebak dalam delusi buatannya. Ia lebih peduli pada keamanan fisik penjaranya daripada kesehatan mental mahasiswanya. Ia mengabaikan fakta bahwa satu persatu tahanan mulai mengalami gangguan mental yang parah, menangis histeris, berteriak, dan mengamuk tanpa kendali karena stres yang masif. Eksperimen yang seharusnya berjalan selama 14 hari ini akhirnya dihentikan secara mendadak di hari ke-6. Itu pun setelah seorang psikolog luar bernama Christina Maslach datang berkunjung. Ia terkejut setengah mati dan menyadari bahwa tempat itu bukan lagi sebuah laboratorium sains, melainkan sebuah rumah jagal psikologis manusia. Lalu, apa kesimpulan besar dari semua kegilaan yang terjadi di tahun 1971 ini? Selama ini, kita sebagai manusia suka berpikir dengan cara yang nyaman. Kita mengira bahwa penjahat, psikopat, atau orang-orang kejam adalah mereka yang memang dilahirkan dengan gen yang jahat. Kita merasa aman karena menganggap diri kita adalah orang baik yang tidak akan pernah melakukan kekejaman. Namun, eksperimen penjara Stanford menghancurkan ilusi kenyamanan itu dengan sebuah tamparan yang sangat keras. Philip Zimbardo membuktikan sebuah teori psikologi yang ia sebut sebagai The Lucifer Effect, sebuah penjelasan ilmiah tentang bagaimana orang-orang yang sangat baik bisa berubah menjadi iblis yang mengerikan. Kesimpulannya sangat sederhana, namun sekaligus mengiris hati. Watak, moralitas, dan iman seseorang ternyata sangat rapuh ketika dihadapkan pada tekanan lingkungan, hilangnya identitas, dan sebuah kekuasaan. Saat para penjaga memakai seragam dan kacamata hitam, mereka mengalami deindividuasi. Mereka merasa identitas aslinya tersembunyi. Mereka merasa tidak perlu bertanggung jawab atas kekejaman mereka karena mereka menganggap diri mereka hanyalah menjalankan tugas dan peran. Di sisi lain, saat para tahanan ditelanjangi dan diganti dengan angka, mereka mengalami dehumanisasi. Mereka kehilangan harga diri, yang secara tidak sadar membuat diri mereka merasa layak untuk diinjak-injak dan membuat para penjaga merasa sah-sah saja untuk memperlakukan mereka seperti binatang.
Dunia ini mungkin tidak kekurangan orang baik, tapi dunia ini dipenuhi oleh sistem, struktur, dan situasi yang bisa memaksa orang paling baik sekalipun untuk melakukan hal yang paling keji. Eksperimen ini meninggalkan satu pertanyaan reflektif yang sangat berat yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Jika besok pagi kamu dibangunkan dari tidurmu, lalu diberi sebuah seragam militer, sebuah pentungan besi, dan kekuasaan penuh untuk mengontrol manusia lain di dalam ruangan tertutup tanpa ada hukum atau kamera yang mengawasimu. Apakah kamu benar-benar yakin kamu akan tetap memilih menjadi orang baik? Atau jangan-jangan sosok iblis yang paling kamu benci itu sebenarnya ada, sedang tertidur di dalam dirimu, hanya menunggu sebuah situasi yang tepat, sebuah ruangan yang gelap, dan sebuah seragam untuk bangkit dan berkuasa.